Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel Roni Ray. Kali ini Ray toko. Ini sedikit bercampur jadi konten komedi nih. Karena beberapa hari aku undang orang yang komedi. Tapi hari ini aku ketemu kawan lagi yang serius. Agak serius. Pembicaraan yang sedikit serius, ya. Serius. Ngobrol serius lah ini. Ini serius. Ngobrol-ngobrol tentang ini, Pak. Ngomongnya serius. Yang serius. Oke. Tentang bisnis dan usaha lah. Usaha. Kalau bisnis kayaknya gede kali dengarnya. Iya. Itu dulu lah perbedaan tadi. Apakah ada bedanya antara bisnis dan usaha? Menurut kau gimana tuh? Sama aja sih. Aja. Sama aja. Cuman ada yang disebut namanya pengusaha, ada yang disebut namanya pebisnis. Iya. Tuh beda. Apa bedanya? Apa bedanya? Kan dia sebutannya beda nih. Iya. Pengusaha dan Aku pebisnis. bingung juga itu. Cuman kalau pengusaha orang identik dengan orang yang benar-benar ngejalanin usahanya gitu. Definisinya mungkin bisa dulu gitu ya. Tapi kalau pebisnis kebanyakan Dia nggak ada ngejalanin nggak ada apa-apa. usaha apa-apa. Dia emang berbisnis tapi dia nggak punya usaha gitu loh. Tapi dia berbisnis tapi bentuk usahanya nggak nampak gitu, nggak kelihatan. Contohnya makelar bukan pebisnis. Makelar masuk di kategori apa? Mana tuh makelar? Makelar itu pebisnis juga, Bisnis ya. pebisnis amplop. Iya, bingung juga Kan? sih. Nah, kalau menurut aku sih gini, mungkin hampir sama lah dengan kau. Kalau pengusaha, ya kan, dia punya satu produk, ya kan, atau punya tempat dia melakukan usahanya gitu, atau produknya apa gitu yang dikerjakan gitu kan. Nah, tapi kalau pebisnis, ya kan, Ya, seperti yang kemarin tadi dia nggak punya tempat, ya kan, nggak punya lokasi, nggak tahu juga produknya apa, nggak punya, bukan nggak punya produk. maksudnya Segala dia nggak menjalankan aktivitas seorang usahawan gitu kan. Ya, jadi Dia nggak perlu ke kantor gitu. ya bisa jadi gitu. Nah itu kalau menurut aku pebisnis dia, Pak. bisnis ya. Menurut aneh Pak ya. Pebisnis. Oh bisa jadi lah gitu. Karena kan dia nggak ada ke kantor, Ya. ya kan? Nggak ngejalanin usaha apa-apa gitu loh. Nggak ngerjain apa-apa. Itu maksudnya Pak. Mungkin ya Pak. Kalau ada yang tahu Ya. diluruskan aja Pak. Kan yang tahu, tolong diluruskan. Sama-sama nggak tahu juga nih antara bedanya pebisnis dengan pengusaha. Tapi ya kita bicara tentang pengusaha aja lah, pengusaha. Iya Pak. Pengusaha. Nih, pengusaha kan ada jelas tuh, ada UKM ya kan. Tuh. Kenapa yang orang lebih ngetop itu disebutnya UKM ya Pak ya? Padahal ada di bawah itu yang lebih kecil, Apa? UMKM. UMKM lebih kecil ya? Lebih kecil kan Pak? UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Ada mikronya Pak. Kalau UKM kan usaha kecil menengah. Lebih ke Mikronya ketinggalan. mikronya ketinggalan gitu. Banyak orang yang ayo kita bangkitkan UKM kita. Tapi banyak orang lupa sektor mikro itu di bawah juga banyak. Mungkin nggak tahu cara ngembanginnya gimana kalau mikro. Ya nggak tahu lah ya Pak. Tahunya mungkin mikro SD sama microchip. Tapi yang logikanya sih kebanyakan kayak yang UKM misalnya, UKM ada orang yang kayak supplier misalnya. Dia kan supplier kecil-kecilan misalnya dianggap bisa jadi dia termasuk UKM. Karena omsetnya mungkin 50 juta sampai 500 juta mungkin kan. Tapi kan ada yang mikro Pak. Yang omsetnya 5 juta sampai 40 jutaan atau 50 jutaan gitu kan. Harusnya kalau UKM-nya bener juga sih ya. Kalau UKM-nya dikembangin, otomatis UMKM-nya jalan. Masalahnya si UMKM kan nggak dihutangin Pak sama si UKM-nya. Kalau dihutangin dia takut juga gimana bayarnya. Kalau Tapi bagus juga sekarang ada, kalau kita buka di Facebook itu kan, kalau yang biasa jualan-jualan online, biasanya dapat tuh pemberitahuan. Pemerintah memberikan layanan program pinjaman untuk UKM. Pernah lihat? nggak pernah. Nggak pernah. Aku berapa kali lah pas begitu buka Facebook itu dapat gitu. dapat tawaran begitu. Caranya? Nggak tahu sih, nggak pernah dilanjutin Pak. Berarti memang ada program itu dari pemerintah. Ada mungkin ya. Oke. Oke Om Sandi.
Tapi OKOC masih Itu jalan ya? UMKM ya? UMKM, ya Iya kan? UMKM betul. Nggak tahu masih jalan atau enggak. Di Batam sih aku juga nggak tahu aku ada atau enggak. Nah kita ini bergerak di bidang UMKM apa UKM Pak? Nah, kalau enggak aku sebutnya ke pebisnis saja ya. Bukan, Pebisnis saja aku sebutnya ya. Kalau engkau ya. enggak lah. Jadi Pedagang. nggak ada kantor tapi kata kau tadi. Kan emang pedagang ada kantornya Pak? Nggak ada tempat untuk jualan. Ada Pak, marketplace. Pedagang online Pak. Kalau pedagang online itu berarti Dia masuknya tergantung omset. Kalau dia omsetnya di atas 100 jutaan atau 50 jutaan kayaknya masuknya ke UKM. UKM. Tapi kan nggak tahu tuh. Maksudnya dia itu kan nggak ada stay-nya di mana, kantornya nggak ada, apa nggak ada kan, tokonya nggak ada. Oke lah. Kalau pedagang online yang punya produk sendiri, kita sebut lah UKM. Ya, Kalau dia dropshipper, bisa disebut UMKM. Tergantung omset tadi Pak. Kalau omsetnya gede bisa disebut UKM. Emang nggak boleh dropshipper punya omset lebih gede daripada supplier? itu lagi ngetren itu dropshipper. Nah, Tapi itu drop per ID. Dropper ID juga ada. Dropper ID. Dropper Itu foundernya Dropper ID. Iya, jangan lupa yang mau join di Dropper ID komen aja. Jadi Dropper ID itu Pedagang, Pak. Produknya Oh, kita punya Dia- 200 macam lebih produk. sistem kerjanya kayak gimana Dropper ID itu? Dropper ID kita menjadi wadah buat para teman-teman yang mau jadi dropshipper, tapi kebentur dana. Jadi kita memang benar-benar nyiapin platform yang teman-teman itu bisa jualan, nggak perlu transfer. Misal ada misalnya nih teman nih ada yang bergabung jadi mitra Dropper ID. Nah begitu bergabung, setelah diverifikasi nomor handphone, email dan lainnya, udah bisa langsung jualan Pak, nggak perlu bayar pendaftaran Pak. Pokoknya tinggal gabung, dapat produk, Bisa langsung jualan barang yang ada di katalog kita. katalognya kertas, Online. Pak. Ya online. Nah, di platformnya, aplikasi. Aplikasi. Jadi begitu ada yang belanja di ketika misalnya nih si mitra tadi posting Pak, posting barang itu di Facebook, marketplace Facebook. Nah, misalnya dia ngambil margin ya terserah dia Pak. Bisa ngambil 10.000, 5.000, tapi kebanyakan rata-rata yang ngambil sih kebanyakan 5.000-an marginnya yang diambil. Nah, setelah ada orderan, mitra Dropper ID itu tinggal order di aplikasi Dropper ID. Oh, order. Seperti biasa lah dropshipper. Seperti dropshipper, order seperti dropshipper kebiasaannya. Nah, uniknya, mantepnya di sini Pak. Teman-teman dropshipper itu nggak perlu transfer dana Pak ke Dropper ID Pak. Oh, jadi kalau ini kan biasanya dropshipper nih kalau mau belanja ada pembeli nih, Ya, bayar. dia ke supplier lain dulu. Supplier, Pak. ya. Ke supplier lain dulu. Habis itu Supplier itu transaksi. ngirimin barang ke pembeli. Ya, kan bayar dulu ke supplier. Ya, dia bayar ke supplier Pak. Kalau ke Dropper ID nggak Dropper usah, ID nggak usah Pak. nggak usah transfer ke Dropper. Nggak perlu transfer Pak. Luar biasa. Oh, itu, Biasa Pak. di luar. Biasa di luar itu kita mengikuti 4.0. Oh. 4.0. 4.0. Iya. Jadi benar-benar bagaimana kita ciptakan sebuah wadah buat teman-teman yang mau jadi dropshipper tanpa mengeluarkan uang 1.000 perak pun. Jadi kalau kan lagi banyak PHK ya kan, Iya. tak ada kerja ya kan. Iya. Tapi ada juga satu lagi ada kompetitornya Pak. Iya, itu kemarin aku promoin dapat Iya. apa namanya? Dapat mitra baru ya. Dapat ya mitra yang harus aku promokan seperti Iya, itu. iya. Lihat videonya yang lain lah, yang sebelumnya lah, sebelum ini. Iya, Jadi sebenarnya buat pilihan. kurang lebih sama. Jadi ada OK Shop. Jadi yang sekarang kan banyak nih PHK nih, ya kan? Kan pengen kerja, terus suruh jualan. Banyak yang nggak mau, pasti ada yang nggak mau karena itu nggak kerja Pak, paham nggak? Oh iya ya. Itu nggak kerja kan? Iya. Orang mungkin- kan pengennya sekarang kalau kerja ngelamar kerja. betul Pak. Ini mindset kali Pak ya. Mindset. Mindset bahwasanya harus kerja baru dapat uang. Gitu kan. Iya seperti itu. Itu kayak tadi Pak bilang Iya. itu. Jadi mungkin apa karena kelamaan dijajah Belanda kali. Jadi kita nggak tahu sih ya, menurut aku nih masyarakat kita nih termasuk aku nih. Nah, Waktu itu di sekolah orang tua sekolahin kan, sekolah. Setelah sekolah sana
pergi cari kerja. Iya, iya. Betul, betul, Pak. Waktu Itu orang tua kita, Pak. Iya, orang tua kita. Iya. Memang betul. Waktu itu aku tak tahu bahwasannya tahu bahwasannya ketika aku kerja aku dapat uang, Iya, ya kan? betul. Cuman yang disuruh orang tua waktu itu, sana pergi cari kerja. Hmm. Lagi di rumah nongkrong cari kerja lah kak. Iya, iya, iya. Gatel mata orang tua tuh Iya. anaknya di rumah gitu. Cari kerja lah kak. Padahal tujuan akhirnya Ngumpulin uang. dapat uang kan? Kenapa nggak dibilang? Sanalah cari uang. Nah, itu Pak yang nggak ada, Pak. Iya kan? Benar-benar. Itu mindset dan pola pikir yang kurang tepat menurut aku yang dialami masyarakat kita, ya kan? Sebenarnya itu karena faktor dari kecil kali, Pak. Dari kecil kita udah di doktrinnya begitu ya. Kerja. Pokoknya mau dapat uang kerja. Padahal kalau menurut aku kan kita nggak harus kerja gitu dapat Dapat uang. uang. Kayak tadi dropper ID Iya, iya. kerja nggak itu? Nggak kerja, Pak. Main handphone. Iya, aktif di sosmed aja, Pak. Kenapa aku bilang itu nggak kerja? Pasti ada juga di antara kita, pasti ada yang nonton juga bilang, oh itu kerja, masih posting, masih apa, segala macam, masih kerja. Nah, itu kerja. Tapi menurut aku itu nggak kerja. Karena apa? Kalaupun kita nggak posting produk, Kerja, Pak. Karena coba, Pak, anak-anak zaman sekarang, dia lagi main TikTok, main handphone, lagi main Facebook gitu kan. Mamanya bilang apa, Pak? Kerjaan lu nih main handphone aja. Kerjaan lu nih di Facebook aja. tapi ngapa dimarahin? Kalau itu kerja, gue orang tua. Karena nggak dapatin duit, Pak. Nah ini di sini kan di drop, kalau di dropper ID ya, ya kan? Dia gabung nih dropper ID, main Iya, iya. handphone, posting, Iya. ya kan? Kerjaan lu main handphone aja, padahal dapat duit. Iya. Tapi masih dimarahin pak. Tapi kalau dia dapat pulang duitnya, Pak, nggak dimarahin, Pak. Pasti masih dimarahin bro. Karena apa? Di sela-sela kita Jadi tadi kita ngomongnya ke kerja, Pak. Iya. Kalimat kerja itu. ya kalimat kerja tadi. Jadi banyak orang yang mungkin teman-teman di luar juga ada yang bilang walaupun posting di Facebook juga kerja namanya gitu. Ya kalau pasti ada juga bilang itu nggak kerja, Pi. Itu mana kerja? Iya. Karena nggak ada yang gaji. Iya, iya, iya. Kenapa disuruh kerja kita dulu? Supaya ada yang gaji. Iya. Mindset aku sih, menurut aku, penilaian aku gitu ya. Kenapa disuruh kerja? Supaya ada yang gaji. Ketika kita digaji, kita terima uang. Oh gitu. Iya Makanya kan? ada yang dibilang kalau mau cukup duit aja jadilah pekerja. Kerja. Kalau mau jadi orang kaya jadilah pengusaha. Pengusaha. Pemberi kerja. Nah, jadi gitu. itu kan kita disuruh kerja, cari kerja, ya kan. Jadi masuklah tertanam ini mindset bahwasanya kau harus kerja kalau mau dapat uang, Iya, iya. ya kan? Harus kerja. Jadi ketika dapat kerjaan ini sebenarnya nih, jadi dropship Hmm. itu rasanya macam mana ya? Nggak yakin bahwasanya ini nih bisa Oh menghasilkan. ya, karena nganggap bukan kerja, Bukan Pak. kerja. Iya, Itu iya. makanya aku bilang ada yang beranggapan itu bukan kerja. Berarti ada orangnya, tipe orang yang begitu berpikir dapetin uang itu harus benar-benar kerja. Iya, harus kerja. Punya kegiatan aktivitas yang pasti gitu. Iya, betul. Hmm. Ada yang kayak gitu tuh pasti. Mau Ada. itu lagi nyangkul, pokoknya dia kerja sesuatu gitu. Nah, kalau dia nyangkul berarti kerjaannya nyangkul. Ketika dia selesai nyangkul akhir bulan atau harian, dia dapat bayaran. Oh. Ya kan? Tapi kalau dia main handphone, kutuk, ya kan? Itu nggak kerja menurut dia. Nggak akan bakalan dapat penghasilan. Ya. Tapi sebenarnya itulah yang benar menurut aku. Main handphone kan nggak kerja, Ngasilin, iya, betul. tapi ngasilin. Betul, betul. Karena kalau menurut aku baru terpikir juga ya kan, ya kan, bahwasanya nggak mesti kerja untuk dapat uang. Itu yang baru ini aku terpikir. Kita tuh nggak harus kerja untuk dapat uang. Dengan main handphone bisa dapat uang. Ya Pak, ini lagi ada orderan Pak. Nah kan, dengan main handphone bisa dapat uang ya kan? Karena kan kita harus fokus ke tujuan akhir aja nih, dapat uang. Benar-benar. Kita sebelumnya kita kasih tahu dulu Pak. Teman-teman yang bergabung di Dropper ID, nanti kan juga diberitahu cara jualan di marketplace. Nah siap-siap nih teman-teman itu nanti messengernya bakal punya begini Pak. Oh gitu. Ini orderan semua Pak. Ini orang yang ngechat mau beli